Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Evi Dia Susanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Dua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Sedangkan yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya laksanakan monoton dan terasa kaku. Hal ini terjadi karena saya berasumsi bahwa saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Kemudian saya juga tidak mempertimbangkan karakteristik murid dan menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Pengajaran yang saya lakukan juga berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas pembelajaran di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Kemudian saya juga mementingkan nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran saya anggap berhasil jika murid mendapatkan nilai di atas KKM. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya juga memahami bagaimana pentingnya memperhatikan semua aspek pembelajaran, baik kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pentingnya memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, yaitu cara memberikan kesempatan untuk bebas berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat dan memilih cara belajar yang sesuai dengan karakteristiknya, serta merancang strategi pembelajaran yang melibatkan murid untuk aktif dalam mengekspresikan pemikirannya dan mengaktualisasikan dirinya.
Untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang saya laksanakan, saya akan menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu memahami dan mengenali karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, serta menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian saya akan merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Langkah selanjutnya adalah melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu dengan mengamati kelemahan dan kekuatan. Kemudian, saya juga akan memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.